Bismillahirrahmanirrahim. Astiqoi qobla nabda hadirosa hayabina linusoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam video pembelajaran kedua. Kita akan membahas mengenai teks berita. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai definisi, ciri, unsur, serta struktur dari teks berita itu. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan manfaat belajar teks berita itu untuk apa. Pertama, akan meningkatkan kemampuan menulis kalian. Ketiga, kalian bisa membedakan mana berita yang sesungguhnya dan mana berita yang hoax. Yang ketiga, kalian akan lebih melek informasi karena dalam berita itu mengandung begitu macam informasi yang sangat objektif serta kejadiannya masih hangat-hangat seperti sekarang. Kemudian tujuan belajar dari teks berita ini untuk apa? Kalian harus mampu mengidentifikasi teks berita itu seperti apa. Kemudian mampu menemukan isi dari teks berita berdasarkan unsur dan struktur dari teks berita tersebut. Maka dari itu, yuk kita simak pembahasan mengenai teks berita. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang berita. Berita secara umum ini memiliki kata kunci yaitu informasi. Kalau kita buat kalimatnya, definisi dari berita secara umum adalah informasi yang sampai kepada seseorang. Akan berbeda jadinya jika kita mencoba mengenal definisi dari teks berita. Kenapa? Karena ketika suatu hal bertemu dengan teks, ini sudah akan ada ketentuan khususnya. Itu ada yang namanya definisi, kemudian ada yang namanya struktur, ada yang namanya ciri kebahasaan. Kenapa? Karena kita sudah berbenturan dengan namanya teks. Kali ini kita akan bicara soal teks berita. Teks berita adalah teks berisi informasi penting yang sudah atau sedang terjadi, yang kemudian disajikan melalui media cetak dan melalui media elektronik. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ketika berita bertemu dengan teks dan menjadi teks berita, maka akan ada ketentuan-ketentuan khususnya. Atau kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri dari teks berita. Apa saja? Ini dia. 1. Faktual atau sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau rekayasa. Fakta-fakta ini dapat diambil dari hasil wawancara kepada narasumber, kemudian keterangan waktu yang jelas, dan keterangan tempat yang jelas. Yang kedua, aktual atau terbaru. Maksudnya, berita melaporkan dan memberitahukan suatu peristiwa maupun kejadian yang baru terjadi maupun sedang terjadi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Maksudnya, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, yaitu bersifat objektif atau apa adanya. Maksudnya, kita kembali ke nomor 1, sesuai fakta. Tidak ada yang boleh ditambah-tambah dan tidak boleh rekayasa, objektif. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengenal apa itu unsur-unsur yang ada dalam berita. Kita sebenarnya sudah sering mengenal istilah ini. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal dengan 5W 1H. Atau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal dengan istilah adiksimba. Apa itu? Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam berita. Nah, kita akan mulai pengantar penjelasan tentang unsur-unsur dari berita ini. Kita gunakan istilah bahasa Indonesia saja ya. Adiksimba. Apa? Apa ini adalah isi dari berita itu. Inti dari apa yang disampaikan dalam berita itu. Sederhana ya. Di mana? Jelas. Kalau kata di mana, berarti ini menjelaskan tempatnya. Lokasi kejadian, lokasi peristiwa, atau lokasi informasi itu sendiri.
kapan. Kalau kapan adalah pertanyaan atau kata yang merujuk pada waktu. Kapan informasi itu terjadi, kapan kejadian itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Siapa? Kalau siapa pasti merujuk kepada orang atau kepada pelaku. Jadi otomatis siapa ini merujuk kepada orang-orang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa itu sendiri. Mengapa? Mengapa ini merujuk pada alasan atau kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa sih kejadian itu bisa terjadi? Nah, itu mengapa? Bagaimana? Kalau bagaimana ini merujuk kepada bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau runutan peristiwa itu bisa terjadi. Itu dia pengantar penjelasan tentang unsur-unsur berita. Adik Simba. Selanjutnya, kita akan sama-sama mencoba mengenal tentang struktur teks berita. Sebelum masuk ke inti materi dari struktur teks berita, sebenarnya kalau kita bicara soal struktur, ini banyak sumbernya dan tidak sedikit yang berbeda-beda. Tidak masalah. Yang terpenting kita ambil mana yang menurut kita mudah dipahami. Kali ini dalam struktur teks berita yang akan saya sampaikan, kita akan mengenal 3 hal atau 3 struktur. Yang pertama, itu adalah orientasi. Yang kedua, itu adalah peristiwa. Dan yang ketiga, itu adalah sumber berita. Kali ini kita akan langsung membahas tentang orientasi. Kata orientasi ini sebenarnya sangat dekat maknanya dengan kata pengenalan. Tapi dalam teks berita, kita akan mengenal orientasi sebagai pembuka dari berita itu sendiri. Dalam orientasi berita, biasanya sudah mengandung sebagian unsur-unsur dari berita itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, ada apa, kemudian siapa, kemudian kapan, dan di mana. 4 unsur ini biasanya sudah ada dalam bagian orientasi teks berita. Setelah orientasi, kita akan masuk ke struktur bagian peristiwa. Nah, di bagian peristiwa ini biasanya semua unsur sudah ada. Apa saja tadi? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah orientasi dan peristiwa, kita masuk bagian sumber berita. Nah, sumber berita adalah bagian yang berisi referensi dan narasumber dari berita itu sendiri. Referensi dan narasumber ini biasanya dapat diperoleh dari orang yang terlibat dengan kejadian, kemudian video, gambar, atau internet. Nah, itu adalah referensi dan narasumber yang ada di bagian sumber berita. Itu dia struktur teks berita. Kalau teman-teman mau mencoba eksplorasi tentang struktur teks berita, kita akan menemukan berbagai macam perbedaan. Perbedaan istilah, perbedaan nama, perbedaan struktur. Itu wajar-wajar saja. Silakan pilih mana yang menurut teman-teman mudah. Dan ini adalah struktur yang menurut saya mudah. Ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Selama mau eksplorasi, pasti akan menemukan mana yang paling mudah untuk kita. Itu dia materi teks berita kali ini. Sebenarnya masih banyak loh materi dari teks berita ini, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi setelah nonton video ini, teman-teman bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Bisa cari di internet, bisa cari di buku. Alhamdulillah, kita sudah menyimak materi mengenai teks berita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Astiqoi badanu akhir hadirosa hayabina linusoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.